bro. Ayo kita masuk cari bosnya. Yuk. Halo bos. Woi, mana bro? Ini namanya Bro Ewin. Ya, yang punya Asia Aquatic. Ya. Koleksinya luar biasa loh. Ada, mari masuk. Jualannya, yuk. Unik-unik jualannya. Barangnya jujur aja sih, jarang lihat sih kalau di Lampung. Kayaknya baru kali ini lah ya. Ada aja. Ada pemain tapi mungkin nggak banyak lah. Oke. Jadi bantu seller rumahan tadi. Kenalin dong ini ikannya apa aja yang lu jual nih? Ada. Dari mana kita? Oke, rekap sudah tangkaran lokal juga udah banyak. Oh, ini lokal udah banyak ya? Udah banyak. Dan ini kemarin kan baru masuk nih. Kita masih karantina balik. Karantina? Ya, masih karantina balik. Karena kadang-kadang kalau misalnya baru datang itu kadang-kadang mereka dari pump gitu. Dari kolam itu kotor air. Kalau misalnya si seller itu dia nakal, dia langsung kirim tuh tanpa karantina. Nah, gitu loh. Cuman kita walaupun si seller itu udah karantina, kita lebih meyakini lagi di sini kita karantina balik. Jadi di treatment khusus. Jadi begini, walaupun ada harga tapi saya tidak bisa jual. Tapi saya boleh kasih harga, tapi nggak boleh keluar barang dulu. Kayak gini, ada spot dikit lah. Kita lihat di ekor ya. Iya. Nah, ekor itu dia masih merah-merah kan. Ini tuh balik. Nah, ini juga jelas. Gitu. Titik nih, titik. Nah, ini titik juga. Ada merahnya. Nah, ini saya karantina balik. Karantina balik. Ini kita nggak tahu nih, mungkin ada WS-nya ada mungkin ada penyakit di cacing jangkar atau di parasit lain, ada jamur gitu. Nah, kita lebih meyakini lagi, kita karantina balik lagi. Ya, supaya benar-benar ikan kondisinya benar-benar bagus, baru kita bisa jual gitu. Nah tuh, sellernya jualannya bener-bener nih supaya orang nggak kecewa. Kita pentinginnya kualitas sih. Dia mau main kualitas, quality ini. Iya, harus begitu. Terus ini ada cichlid. Ya. Ini African cichlid. Ya, African cichlid. Lagi booming nih kayaknya. Ya, ini lumayan di penjualan sih, lumayan kalau cichlid lumayan. Oke. Ini ada Opi Peacock di situ. Ini ada Melia di sini. Tapi cichlid pun itu tergantung dari sungai-sungainya. Gitu. Ini sungainya ada dari Malawi Lake, ada Tanganyika Lake gitu. Dan itu semua variasi itu beda-beda. Kalau kita tahu ya, cichlid itu waduh, itu sampai berapa jenis itu, sampai ribuan jenis itu. Itu saya pun satu-satu pun itu nggak hafal. Terlalu banyak jenisnya. Terlalu banyak jenisnya gitu. Kita lihat aja kalau cichlid itu mainnya di apa gitu. Kita mungkin di tank begini, tank ini benar-benar kayak apa ya, ngeliat dari si habit ikan sendiri. Kalau si cichlid ini kan dia demennya ke arah batu-batu gitu. Kita bisa ngeliatin di hardscape itu apa ya, kita banyakin batu-batunya, misalnya ada pasirnya itu gede-gede gitu, karena dia memang ngeliat si cichlid ini sering gini loh, sering main di arah bawah. Di ikan bawah ya? Dia jahil gitu. Kalau misalnya dia mau buat sarang apa segala macam, dia pasti gali-gali pasirnya sampai pasirnya acak-acakan. Gitu. Nah, itu saya kurangin di base seperti itu karena apa? Kita kan basicnya si penjual. Oke. Nah, itu ini ada namanya Melia, ada Opi Peacock gitu ya. Opi Peacock juga ada Venus tuh di situ. Ada Eureka, ada apa lagi? Nah, ini yang begini-begini cewek. Oke. Kalau cichlid cewek sih warnanya kurang kontras. Kurang kontras ya? Kurang kontras. Dia kalau yang cowok lebih bagus malah di situ daripada yang cewek. Oke, sip. Mantap. Terus cut dulu. Nah, ini ada. Gua lanjut ya sekarang ya. Ini sturgeon ya, Bro? Ya, benar. Itu sturgeon. Ikan dari utara nih ya? Ya, benar. Ini dia agak susah settle ya sebenarnya ikan ini. Kita mesti benar-benar settle, soalnya kan dia punya habit ini sebenarnya di air dingin di sini. Oke. Ya, jadi kalau cara pemeliharaan sih saya bilang sih nggak begitu susah sih, asal jangan kena sinar matahari langsung. Maksudnya gini lah, kita lihat dari sini.
Nah, ini kan kita ada jendela yang kena matahari nih. Ya. Yang di situ nggak kena kan? Oke. Nah, dia lebih aktif di mana? Oh, dia lebih aktif di gelap. Nah, itu maksudnya. Termasuk juga sih ikan Chinese hyphin ini. Chinese hyphin. Ya, mereka lebih ke arah ikan nokturnal. Kalau misalnya dalam keadaan gelap atau udah malam hari, sore, nah ini baru nih dia berani main ke sini. Aktif dia. Ya, dia baru aktif di situ. Oke. Ini Kalau pemeliharaan saya bilang sih nggak gitu susah lah. Cuman yang penting air aja sih. Pertama kali kita memang untuk settlein dia memang agak susah. Cuman lama-lama dia udah terbiasa sama dia punya iklim di Indonesia. Nah, itu dia bakal settle sendiri nanti ya. Cuma untuk ke depan ya ikan ini kan bisa hidup juga lama nih. Kalau di Indonesia sendiri saya belum ketemuin yang bisa breed ikan ini, ikan-ikan kayak gini. Iya. Karena apa? Dia punya karakter nanti kan kalau udah gede nih, dia pasti balik ke alam. Maksudnya balik ke alam, balik ke air dingin. Nah, itu maksudnya. Jadi dia memang benar-benar butuh suhu yang dingin banget. Ya, sesuai dengan dia punya habitat asli di situ. Ini ikan kalau nggak salah telurnya jadi Kaviar, benar-benar. Hitam, benar-benar itu. Ya, terus di sini ada parrot ya. Tapi ini parrot jenisnya lain nih. Nah, coba lihat sini kameranya nih. Nah, ini namanya blue marble parrot. Blue marble parrot bisa di situ. Kalau kita ngelihat parrot-parrot yang biasanya kayak seperti itu ya, sana. Iya. Nah, itu nanti kita ke sana. Itu warna mungkin kuning merah di situ. Itu udah umum. Itu udah umum lah. Ini yang sedikit memang small. Dia memang tipenya size-nya dia small tapi bisa gede juga. Ini bukan max size. Dan ikan ini lebih cepat bertelurnya daripada ikan parrot biasa nih. Ya, ikan ini lucu sih. Nah, itu di situ ada red paipong. Red apa? Red paipong. Nah, red paipong. Nah, ya itu red paipong ini ikan ini sebenarnya ikan komteng. Iya. Dia lebih ke arah pembersih. Dalam arti dia lebih suka makan alga, makan lumut-lumut ya, dia nempel-nempel di akuarium. Itu biasa orang komtengnya ke ikan arwana bisa, terus habis itu ikan ke siklit juga bisa sih, tapi tergantung jenis siklitnya, siklit apa dia. Karena semua siklit tuh galak. Nah, terus ini ada kaviar. Nah, temen ini kaviarnya juga sedikit lain nih. Maksudnya sedikit lain, biasa kaviar yang biasa kita lihat itu bentuknya lebih panjang. Kalau yang ini dia jenisnya short body. Ya, short body itu dia pendek. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah. Ini udah maksimum size? Enggak, kaviar bisa gede, kaviar bisa besar benar. Ada apa? Dia punya, ya ini ada Palmas Senegalus albino namanya. Palmas ada banyak. Ini yang Senegalus albino. Di situ ada Pibas tapi model Kelberry. Ya, di situ ada satu lagi Argantea. Nanti kita lanjut Argantea yang lebih besar di situ. Ini size kecilnya di situ. Ini juga ada Argantea. Ini sepat mutiara, ini ada sepat biru ini. Ini sepat. Ya, ini sepat biru. Nah, ini Electric Blue Jack Dempsey atau EBJD. Singkatannya EBJD dia, karena panjang jadi kita singkat aja EBJD. Ini masuk grup siklit ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, saya mau kasih tahu sedikit nih. EBJD ini kadang-kadang kita salah penempatan ikan. Maksudnya penempatan ikan namanya nih, ada yang namanya Jack Dempsey, ada yang namanya Electric Blue Jack Dempsey. Ketika si Jack Dempsey dan Electric Blue Jack Dempsey itu kecilnya itu sama. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih apa yang dijual sama si seller itu Jack Dempsey atau Electric Blue Jack Dempsey. Jadi itu benar-benar kecilnya itu semua sama. Yang Jack Dempsey dia warnanya nggak gitu keluar. Jadi dia lebih bagus Electric Blue Jack Dempsey nanti gedenya. Maksudnya lebih bagus itu dia warna birunya lebih keluar, si EBJD lebih keluar di situ. Nah, makanya orang kadang-kadang keliru ketika kecil bedain EBJD dan Jack Dempsey itu susah bener. Karena semua sama, Jack Dempsey sama EBJD semua sama, pasti kecilnya begini. Nah, itu di situ. Sama, semuanya sama. Oke, lanjut. Nah, ini ada Heckley albino. Heckley albino ini jenis American cichlid. Ya, ini American cichlid. Gitu. Nah, ini gedenya bagus banget. Gede bagus. American cichlid juga ada banyak. Ya, ini termasuk American cichlid juga. Sini. Ini versi albino ya, kalau saya boleh bilang ini versi albino, Heckley albino. Nah, di sini ada
Winem, Geopagus Winem, Geopagus Dicroster, ada Geopagus Seveni, ada Altifront. Ini campur-campur deh omtengnya. Cuman ini ikan sedikit teritorial. Ketika ada ikan baru ya masuk, nah ini pasti nyerang, pasti nyerang. Pasti nyerang dia. Mungkin kelihatannya memang kalem. Dan dia model makannya ini earth eater. Maksudnya earth eater itu dia bakal makan di dasar. Nah kayak gini kita lihat ya. Kita lihat dia mau makan ya. Itu biasanya makan di dasar ya. Nah ini tank ini letak mulutnya juga ya, lihat letak mulutnya juga kelihatan ya. Iya. Lihat saya punya tank tuh bersih banget tuh di bawah. Ya. Lumut-lumut dia juga makan juga. Temen saya lebih sering kasih ke pelet di sini. Oke. Nah, terus jatuh ya tapi ya. Ya pelet sinking pelet boleh, floating pelet juga boleh sih sebenarnya. Cuman lebih bagus ke sinking pelet. Nah ini ada Blida albino. Ya. Nah, Blida albino, ada Blida royal, ada Arwana albino. Ini tadinya saya mau buat tank albino. Ya, ini kita kurang tadinya sih mau komteng Argus albino. Ada Caviat albinonya juga masuk. Cuman ini baru ini ya, baru masuk juga. Saya baru ngangkat juga. Jadi masih belum sempet. Oke. Nah, di sini apa nih? ya, di sini ada Frontosa, Black Widow, ada Roadkill, terus apa lagi? Ada Neolampragus. Ini masuk African Cichlid di sini. Ya, kalau Roadkill masuk American dia. Nah, itu ada Sinodensis yang kayak sapu-sapu itu. Sinodensis. Sapu-sapu. Nah, itu Sinodensis India atau penyebutannya kata orang itu sapu-sapu India. Ya. Nah, ini Oscar good marking. Good marking. Ya, good marking ya. Nah, ini bisa dibilang juga Red Tiger bisa, Yellow Oscar juga bisa. Ini karena apa ya? Dia punya batik, dia punya spot ini ya, lebih penuh. Ya. Lebih ya full marking lah. Ini Frontosa Moba, ya jenis African juga. Oke. Ya. Ini lumayan ya kalau Frontosa Moba. Cuman gini, Frontosa ini sebenarnya ada banyak. Ada Frontosa Burundi, Moba, ada Pimwe, ada Kapampa. Cuman yang lebih diutamakan, yang dibilang King of Cichlid itu ini, Frontosa Moba. Ini cichlid apa, bro? Nah, di sini campur-campur nih. Saya mau kasih tahu sedikit tentang cichlid ya. Kalau cichlid nih, kita ngeliat ikannya nih, dia jahil tuh, lihat tuh, tuh, satu, ya kan? Nah dia muter lagi. Jadi alangkah baiknya kalau piara cichlid itu lebih dari satu. Karena apa ya? Kalau cichlid kan jahil tuh modelnya. Dia kalau misalnya cuma 2 cichlidnya, udah kena nih, satu jahilin satunya temennya, pasti itu aja yang dijahilin. Oke. Nah, jadi kalau misalnya cichlid itu lebih banyak, itu lebih bagus. Ini Oscar impor, albino impor. Kalau impor daerah mana, bro? Impor sekarang kebanyakan Thailand, Singapura juga udah bisa bikin. Ini warnanya ya Taiwan juga udah bisa, semua dia marking bisa, warnanya lebih cerah juga. Orang lebih mendok. Ya mungkin orang sana kalau Thailand jago-jago ya bikin pewarnaan ini, harus diakuin Thailand bagus lah. Iya. Nah ini ada Memphis Philippine Blue atau Blue Pinoy, kita sering ngomongnya Blue Pinoy ini kan ya. Nah, Memphis ada banyak jenis juga, tapi kalau saya sih tersedianya di yang ada, yang ready sekarang ini Bulgarian, Memphis Blue Pinoy, ada Platinum, mana lagi Platinum? Terus ada Memphis Black Hyphen, di situ juga ada. Nah, ini Golden Dorado. Golden Dorado ini bentuknya kalau orang yang nggak tahu pasti ngeliat, kok bandeng. Ya saya bilang juga memang miripnya kayak ikan bandeng. Jenis. Atau dia lebih ke arah salmon. Ya, tapi memang Golden Dorado ini salmon air tawar sebenarnya. Salmon air tawar. Penamaan ini kebanyakan sih dibilangnya begitu juga. Dan jenis ya, ini Venezuela punya ya. Venezuela? Iya, ini Argentina punya. Amerika Selatan. Waduh. Terus jenis Golden Dorado ini juga sebenarnya juga ada banyak jenis. Ya. Nah, ini ada African Langfish. Nah, ini African Langfish itu yang katanya ikannya bisa hidup tanpa air sampai dengan bertahun-tahun di darat. Bertahun-tahun. Tapi gini ya, harusnya sih pakai air. Dia hanya ini loh, melembabkan diri aja. Jadi kalau misalnya nggak ada air sama sekali, kering sama sekali, itu dia nggak bisa tetap.
Iya. Iya, dia sebenarnya buat diri dia ini seperti kepompong. Jadi nanti kalau udah musim, dia naik nih ke darat. Iya. Naik ke darat, tapi dengan keadaan kulit di badannya ini masih basah. Iya. Atau perairan yang dilewati itu masih dalam keadaan basah juga, seperti kayak lumpur gitu. Nah, di situ dia bisa menjadikan dirinya seperti kepompong. Ya, lanjut ke pari galaksi nih. Ini galaksi hybrid. Kita ngeliat di situ ada cincin-cincin ya. Menarik bener loh. Hybrid ya? Ya, ini hybrid punya. Motifnya kayak ada cincin-cincin ya. Dax ini ikan Indonesia nih. Nah, ini Dax Sumatran Tigerfish. Sini. Ini Kelihatan gitu. Nah, ya. ya. Ini ikan Indonesia. Nah, ini di Papua ada, tapi yang membedakan Papua, Kalimantan punya, Sumatera itu biasa coraknya sama warnanya. Iya. Kalau yang Sumatera punya, biasa dia kuningnya lebih terang. Sumatera punya. Ya, kalau yang Kalimantan punya, dia kuningnya lebih ke arah oranye. Di situ. Kalau yang Papua punya, dia punya warna kuning, tapi coraknya corak bar. Maksud saya bar. Oh, bar. Ya, yang garis ya. Di situ, garisnya warna hitam. Ya, di situ. Nah, itu kalau yang Papua punya, barnya sedikit acak-acakan di situ. Tapi semuanya sama menarik. Dax menarik benar. Dia kalau lebih ke arah komteng, Dax ini bagus. Jadi gini, kalau ada ikan-ikan yang predator yang dia takutin nih, lucunya warna Dax ini timbul semua. Kalau ini pibas ya bro ya? Pibas itu pibas. Nah, pibas juga banyak modelnya pibas nih. Ada pibas temensis, ada pinima, intermedia, singu, azul, kelberi, brokopondo. Waduh, banyak banget penamaan pibas. Cuman kita ngambil yang ini aja. Belakangan banyak yang masuk yang hybrid pibas itu. Antara si misalnya si Orinoco kawin sama si singu, si kelberi kawin sama apa, si monocolus kawin sama apa. Itu jadinya kita namanya HB di situ. Banyak yang cari ya? Ya, pibas lumayan banyak yang cari pibas. Oke. Nah, ini pari per, yang sebelahnya yang kecil itu Motoro. Per dan Motoro. Kalau per kita lebih ke arah corak lah dia. Oke. Ya, dia punya corak. Ada spot-spotnya, titiknya. Iya. Kadang-kadang dia bisa menyerupai angka 8 tuh. Satu. Nah, kalau Motoro jenis pari asli. Peminatnya banyak ya sekarang ya pari? Peminat pari ada lumayan banyak. Karena penanganan gampang kan? Karena peminat ini banyak ya. Cuman kalau yang beli ini, kalau pari ini masih takut. Karena apa? Penanganannya untuk pari ini air harus bersih. Kalau pari harus bersih lah. Oke. Jadi ya kalau ada kotoran-kotoran dikit harus tiap hari angkat. Oke, ini namanya apa bro? Nah, ini ada Tiger Eel. Ini the only freshwater eel in the world. Ini satu-satunya moa air tawar di dunia. Oh, moa yang Ya, ada beberapa yang dimasukkan klasifikasinya air tawar, tapi dia yang benar-benar bisa hidup di air tawar. Cuman gini, kalau kita lihat dia punya sejarah ya di situ. Ini juga kalau misalnya dia sudah mencapai maksimum size yang ukurannya bisa 1,20 meter sampai 1,50 meter, dia bakal balik ke air payau lagi. Jadi Tiger Eel ini sampai sekarang juga untuk si breeder sendiri belum ada yang bisa breeding. Nah, ini ada waru ini American. Nah, ini sebenarnya juga penggabungannya harus tepat juga. Jadi penggabungan semua ikan itu sebenarnya harus benar-benar ini lah. Ya, ngelihat dulu gitu. Nah, kayak misalnya mau gabungin predator ya nggak boleh gabungin predator itu sembarangan. Terus ya kayak misalnya orang-orang kadang salah ya, gabungin ikan predator sama ikan siklit yang lemah, atau si siklit yang agresif dia gabung sama predator yang lemah. Itu ada begitu. Itu bakal mengalami kematian udah pasti. Jadi kita harus tahu caranya komteng untuk ikan-ikan siklit, untuk ikan-ikan predator itu benar-benar harus tepat lah. Dia punya yang penting yang kita harus tahu tuh jenis ikan, karakter ikan di situ. Oke. Nah, kita bisa lihat nih, monosabe. Ada monosabe ini sebenarnya ikannya ikan payau. Cuman dia bisa menyesuaikan diri nih.
keadaan freshwater dia gampang banget ya. Ada Monodactylus, ada Monoargenthus, ada Monosabe nih, ada white bar, tin bar, itu banyak banget tuh di situ tuh. Jenis-jenis yang dia punya fisik seperti inilah. Palmas Henley Cherry. Ini Palmas Henley Cherry, dia ukurannya lumayan besar. Ini sudah sampai dengan 40-45 cm. Ini kalau Palmas ini gampang sih pemeliharaannya, nggak terlalu susah lah dia. Makan pun nggak rewel kalau Palmas. Kadang-kadang kita juga kasih sinking pellet pun mau. Iya. Ikan ini termasuk ikan yang besarnya lama banget. Besar lama? Iya, besarnya lama benar. Dari ukuran kecil, dari ukuran baby sampai ukuran 15-20 itu agak cepet ya. Nanti kalau udah ukuran 20 ke atas, waduh, pelan-pelan ya, naiknya pelan-pelan. Ini udah berapa lama juga ukurannya ya paling naik-naiknya 1 cm, 2 cm nih. 3 bulan, 4 bulan naiknya dikit banget. Dia termasuk ikannya nggak terlalu aktif ya? Dia termasuk ikan nokturnal. Nokturnal juga dia. Dia kalau malam baru lebih aktif daripada siang hari. Di sini ada Dutch. Nah, ini yang tadi saya bilang, dat ini sebenarnya harus komteng. Kalau dia nggak komteng ya, dia warnanya dia nggak begitu keluar. Oh iya ya. Nah, kalau ini kan dia komteng nih. Jadi warnanya ya, dia waspada sama ikan-ikan lain nih. Oke. Oh, makanya dia warnanya nyala dia. Jadi nyala dia malah. Ini ukurannya lumayan besar datnya. Ini besar. Ini ada Bucorti, ini ikan-ikan Amerika. Ikan-ikan Amerika ini kita gabung tanknya, ini Argantea, ini lain sih. Nah, ini ada ikan yang lagi booming nih. Apa nih, bro? Ini untuk ikan-ikan hias nih, warna-warni. Ini namanya glowfish atau glowing tetra. Glowing tetra? Iya, dia sebenarnya ini ikannya ikan insem. Tapi kenapa nih si ikan insem, kata orang kan, waduh, ikan insem ini bisa berubah warnanya, antar luntur dah, atau nanti jadinya udah nggak bawa warna lagi. Ikan ini ada sedikit khususnya. Maksud saya khususnya, dia punya warna ini bisa biru, kuning, hijau, tuh merah, purple. Ya, Oke. dia ini warnanya dari anemon laut. Itu yang bisa glow ya. Nah, jadi, saya kasih lihat ini teh. Ini saya coba matiin lampunya. Saya ganti lampunya ke UV warna biru. Nah, kenapa tadi dinamain glow tetra ya, beginilah. Dia kalau kena lampu UV biru begini, ini semua warnanya jadi seperti kayak glow in the dark. Nah, ini luar biasa nih, keren. Ya, warna. Dia biasanya main di situ, dia bisa circling, bisa schooling fish. Namanya schooling fish itu satu kita arahin satu ke sini, dia ngikut semua. Kita bisa puter main tuh, dia bisa ngikut. Nah. Kayak stick glow. Ya, jadi ikan ini ya kayak keluarga tetra ya, tapi dia sedikit unik. Soalnya dia badannya benar-benar glow. Tadi kita udah siap. Jadi ikan apa sekarang yang lagi paling nyari? Kalau ikan yang lagi booming sekarang ini, kalau untuk ikan predator dia cana ya. Cana. Ya, cana itu ya. Kalau kita bilangnya gabus. Cuman ini kebanyakan sekarang kan udah banyak gabus cana luar nih yang udah masuk ke Indo, seperti kayak Auranti juga itu udah masuk. Terus ada cana barca yang nilainya gila-gilaan tuh harganya tuh, wah bener tuh di situ. Terus ada Megalaya, ada Gold Dust di situ, Padalis ada, terus ada Bleheri di situ. Banyak, kalau cana itu banyak sih. Sekarang itu kenapa ya orang itu lebih memilih ikan cana? Nah, mungkin ya kalau saya ngelihat itu gini, ikan cana ini booming. Ini sebenarnya ketika kemarin ini lagi pandemi. Sebelum pandemi ini tetap booming, tapi nggak segila sekarang. Nah, mungkin gini loh, kalau kita liatin si cana sendiri ini pemeliharaannya nggak gitu susah. Dia nggak pakai aerator, nggak pakai filter, ini tetap bisa hidup di situ. Terus habis itu untuk makan dia juga nggak rewel lah.
kita mau kasih cacing bisa, kasih udang bisa, kasih pelet predator juga bisa, dia tetap bisa, dia kasih lele hidup apa bisa juga di situ. Penyesuaiannya lebih gampang. Ya, penyesuaiannya lebih gampang, tapi kadang-kadang gini, untuk cana-cana luar ini penyesuaiannya bukan agak gampang, sangat susah. Sangat susah dalam arti gini, kita jadi mesti tahu lah, kita sebelum piara sebagai hobis atau mau belajar piara cana lah. Tapi kita tahu cana itu didatangkan dari luar sendiri. Nah itu kita harus mikirnya gini, air sini sama air sana itu kan beda di sana. Pastinya. Dan kita nggak tahu nih si nelayan di sana itu menangkap ikan itu dengan cara seperti apa. Terus di wilayahnya wilayah yang seperti apa kita juga nggak tahu. Karena cana ini sendiri sebenarnya kan penamaannya gabus nih. Gabus sendiri itu di Indonesia aja, di Selokan pun ada gabus. Iya, Ya kan? Jadi kita nggak tahu kalau di sana itu penangkapannya seperti apa, terus habitnya dia di mana, kita itu masih Samar-samar. ya sama-sama di situ. Oke, sobat, kita udah jelas ya, dengar dari Bro Ewin penjelasannya. Kalau mau lebih lanjut, nanti saksikan sendiri, datang sendiri ke lokasi, lihat nanti di kolom deskripsi kita juga cantumin ya jualan online-nya. Ya oke, lanjut nanti kita mau beli ikan cana di episode berikutnya ya.